Iya, Bu. Arka kemudian melangkah bersama ibunya menuju ruangan tempat di mana Liana dirawat. Hatinya bertambah cemas dan memikirkan keselamatan Amanda. Beruntung saat itu Rio datang, Arka pun langsung menitipkan ibunya pada Rio. Karena ruangan tempat di mana Liana dirawat sudah kelihatan di depan mata. Arka, Ibu. Rio menyapa mereka lalu mencium tangan ibu Arka. Ri, Ibu pengen ketemu Liana. Gue. Ucapan Arka tercekat di tenggorokan. Namun tatapan matanya kepada Rio sudah cukup membuat pemuda itu mengerti jika kini Arka hendak menemui Amanda. Meskipun Rio tidak tahu jika Amanda juga tengah berada di rumah sakit ini. Oke. Ujar Rio kemudian. Bu, Ibu sama Rio dulu. Arka ada urusan penting mendadak. Oh ya sudah, ayo nak Rio. Ibu Arka melangkah bersama Rio. Sedang pemuda itu langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke instalasi gawat darurat. Mau kemana? Satya dan Denny menatap tajam ke arahnya, seraya menghalangi pintu masuk. Amanda kenapa dan gimana keadaannya sekarang? Arka bertanya dengan nada panik. Satya dan Denny masih diam menatap Arka. Please, yang kalian lihat tadi itu nyokap gue. Gua nggak mungkin bereaksi terhadap Amanda di depan dia. Pernikahan gue sama Amanda, itu rahasia. Satya dan Denny akhirnya memberi jalan, meski tanpa berbicara sepatah kata pun. Arka berlarian menuju tempat di mana Amanda tengah ditangani oleh dokter. Namun ia dihalangi oleh perawat dan disuruh menunggu, agar tidak mempengaruhi proses penanganan yang diberikan oleh dokter. Setelah beberapa saat berlalu, dokter pun menemui Arka. Dok, gimana keadaan istri saya? Tanya Arka dengan nada cemas. Sementara dokter tersebut terlihat cukup tenang. Ibu Amanda mengalami pukulan cukup keras di bagian kepalanya. Tapi itu sudah ditangani dan tidak terlalu berakibat buruk. Hanya tangannya saja yang terkilir, karena sepertinya Ibu Amanda juga menangkis pukulan sebelumnya. Bayinya dok. Arka terlihat masih begitu cemas. Bayinya tidak apa-apa, karena Bu Amanda sendiri tidak langsung jatuh ke tanah. Tidak ada benturan untuk area leher hingga ke bawah. Arka menghela nafas lega lalu memejamkan matanya. Ia sudah sangat takut sekali, ia takut Amanda serta bayinya mengalami hal buruk. Apa saya sudah boleh menjenguk istri saya, dok? Tanyanya lagi. Silakan, pasien sudah sadar sekarang. Terima kasih, dok. Arka bergegas menuju ke tempat di mana Amanda kini terbaring. Amanda yang kaget dengan kehadiran Arka tersebut pun langsung berusaha bangun. Arka memeluk Amanda lalu membaringkan tubuh istrinya itu kembali. Apa aku keguguran, Kak? Tanya Amanda panik. Arka menyentuh perut Amanda. Terasa bayi mereka memberi gerakan. Dia nggak apa-apa, sayang. Amanda menghela nafas lega dan memejamkan matanya. Tadi ada orang yang menyerang aku, Kak. Aku nggak tahu siapa. Aku udah tahu, Satya dan Denny yang ngasih tahu. Mereka yang nolong kamu dan antar kamu ke sini. Aku akan cari pelakunya dan aku akan buat perhitungan sama mereka. Amanda menunduk. Apa kamu ada masalah sama orang? Tanya Arka lagi. Amanda menggeleng. Kalau secara personal nggak ada, cuma perusahaan memang lagi ada masalah. Tapi kerugian dari konsumen juga sudah diganti semua, dan seharusnya tidak ada dendam. Karena ini tentang produk yang bermasalah, bukan perusahaan menyakiti seseorang atau kelompok tertentu. Dengan orang-orang kantor kamu, nggak ada masalah? Nggak ada, Kak. Selama ini aku dan karyawan bekerja semaksimal dan sebaik mungkin. Kita selalu berusaha supaya zero mistake. Aku juga kaget kenapa bisa begini, karena bulan lalu semua masih baik-baik aja.
Amanda lanjut menceritakan permasalahan yang terjadi di perusahaannya secara rinci pada Arka. Pemuda itu mendengarkan dengan seksama dan memberi masukan pada istrinya. Aku nggak tahu banyak dan nggak terlalu paham dengan sistemnya, men. Tapi mudah-mudahan, apa yang aku bilang tadi bisa membantu kamu sedikit banyak. Amanda lalu mengangguk dan memeluk Arka. Makasih banyak ya, Kak. Ujarnya kemudian. Arka lalu mencium dan memeluk istrinya itu. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu, itu adalah Satya dan Denny. Arka mempersilahkan keduanya untuk masuk dan melihat keadaan Amanda. Makasih ya, Sat dan Den. Kalian udah nolongin saya nggak tahu jadinya kalau kalian nggak ada. Iya Bu, sama-sama. Kita akan coba temukan pelaku secepatnya. Tiba-tiba handphone Arka berbunyi, ternyata dari Rio. Ia buru-buru keluar dari tempat di mana Amanda kini terbaring dan menerima telepon tersebut. Ri. Kak, nyokap lo nanyain lo ini. Gue lagi di Amanda, Ri. Amanda abis dicelakai orang, dia ada di rumah sakit ini juga. Hah? Astaga, serius kah? Rio terkejut, namun ia menoleh dan melihat ibu Arka yang tampaknya curiga dengan ekspresinya. Kenapa nak Rio? Tanya ibu Arka. Nggak apa-apa Bu. Rio mencoba tersenyum, tak lama ia pun kembali kepada Arka. Pokoknya lo kesini dulu, deh. Gue gantian yang jaga Amanda, di kamar mana dia sekarang? Arka pun memberitahu di mana Amanda dirawat. Rio pamit pada ibu Arka, ia mengatakan harus segera menemui dokter. Ibu Arka pun mengiyakan. Rio pergi ke tempat di mana Amanda dirawat. Tak lama Arka pun pamit sebentar pada istrinya, dengan alasan yang sama dengan Rio. Rio menemui Amanda yang saat itu masih bersama Satya dan juga Denny. Sementara kini Arka kembali ke kamar Liana. Setibanya di sana, ibunya langsung menarik dan menyepikan Arka keluar. Arka, kenapa sampai Liana jadi korban pemerkosaan? Kamu sebagai pacarnya gimana jagain dia? Bu, sebenarnya kamu harusnya jagain dia mulai hari ini. Ibunya kini menangis, Arka pun jadi serba salah dibuatnya. Bu, ibu jangan nangis. Ibunya lalu memeluk Arka dan kian menangis terseduh-seduh. Kasihan Liana. Kamu harus cari siapa pelakunya, Arka. Kamu harus melaporkan mereka ke polisi dan kamu harus menjaga Liana, jangan tinggalkan dia. Iya Bu. Ujar Arka sambil mencoba menenangkan ibunya. Sementara di kamar, Liana mendengar semua itu sambil berurai air mata. Arka mengantarkan ibunya pulang, setelah Liana akhirnya tertidur. Buru-buru Arka kembali menuju ke kamar Amanda. Saat itu, Satya dan Denny sudah bergerak keluar dari kamar dan hendak kembali ke kantor. Mereka melihat Arka yang berjalan di suatu arah dan begitu pun sebaliknya. Dan Arka memanggil Denny lalu mendekat. Arka kemudian bertanya mengenai ciri-ciri orang yang memukul Amanda. Denny dan Satya menjelaskan secara rinci kepada Arka. Yang gue lihat, dia punya bekas tato yang dihapus dan menimbulkan bekas besar di tangan kiri. Ujar Satya kemudian. Tingginya sekitar 170 cm, kulit coklat. Oke, thanks. Ujar Arka. Lo tenang aja, gue sama Denny pulang dari sini bakalan ke lokasi itu lagi. Karena siapa tahu ada CCTV sekitar yang merekam kejadian itu. Oke, sebelumnya gue berterima kasih banget. Lo berdua udah menyelamatkan Amanda. Dan maaf soal tadi, saat gue diem aja di depan UGD. Denny menepuk bahu Arka, lalu mereka pun berlalu meninggalkan tempat itu. Arka kini kembali pada Amanda, yang tengah berbicara bersama Rio. Amanda, kamu dari mana, Kak? Tadi dari nemuin dokter. Karena ada keluarga pasien lain juga, yang ngomong sama dokter. Jadinya aku nunggu. Dusta Arka. Manda, gue balik dulu ya. Ujar Rio. Cepat banget, Ri. Ujarnya wanita itu kemudian.
Lo harus istirahat, biar cepat sembuh. Nanti gue kesini lagi. Amanda mengangguk, Rio pun berpamitan. Ia menatap Arka seolah memberikan kode. Arka pun hanya mengangguk. Aku pengen pulang, Kak. Ujar Amanda ketika Rio telah berlalu. Loh, kenapa? Kamu tuh masih sakit loh. Pengen dirawat di rumah aja. Lagian juga, aku nggak ada luka serius. Jangan dulu, ya. Kalau terjadi apa-apa sama kamu di rumah, gimana? Di sini kan kamu bisa langsung ditangani perawat atau dokter. Tapi aku nggak apa-apa, Kak. Itu kan menurut kamu. Amanda diam. Please lah, jangan buat aku merasa makin bersalah. Aku tadi udah nggak ada, waktu kamu dicelakai orang. Aku nggak bisa melindungi kamu dan anak kita, malah kamu ditolong orang lain. Sekarang aku minta kamu di sini dulu, biar aku tenang. Amanda kemudian mengangguk. Arka lalu memeluk istrinya itu. Satya dan Denny bergerak ke arah lokasi kejadian, tempat tadi di mana Amanda diserang oleh seseorang. Mereka menyusuri lokasi dan mendatangi setiap toko yang ada di sekitar. Menanyakan apakah CCTV di toko tersebut menyala atau tidak saat peristiwa itu terjadi. Sementara di rumah sakit, Rani melangkah masuk ke ruangan tempat di mana Amanda tengah dirawat. Ia datang dan memeluk Amanda. Sorry banget, Manda. Gue baru tahu kejadian ini. Ujar Rani lalu duduk di sisi Amanda. Nggak apa-apa kok, Ran. Gue udah baik-baik aja sekarang. Iya, tadi Satya sama Denny heboh di kantor. Jadi sekantor udah pada tahu. Mereka mau kesini semua, tapi gue bilang suruh gantian aja datangnya. Takut ganggu istirahat lo. Nggak juga sih, Ran. Gue sebenarnya udah nggak apa-apa, tapi Arka maksa supaya gue di sini dulu. Dia bilang takut kalau ada apa-apa sama gue. Bener, sih. Ujar Rani. By the way, gimana lo sama Arka? Udah siap pisah 3 bulan lagi? Rani mengeluarkan pertanyaan yang seakan hendak mengetahui betul kabar rumah tangga Amanda. Dari awal menikah, Amanda memang tidak pernah membahas lebih dalam tentang kehidupannya bersama Arka. Gue kayaknya nggak jadi cerai, deh. Ujar Amanda kemudian. Loh kenapa, lo berubah pikiran? Tanya Rani. Amanda membuang pandangan ke suatu sudut, lalu mengangguk. Ia kemudian kembali menatap Rani sambil tersenyum. Lo, sama Arka sepakat? Rani seakan tak percaya. Iya, dia bilang dia cinta sama gue. Dan gue juga kayaknya cinta sama dia. Lo serius? Sama anak muda gitu lo percaya? Ya, kenapa enggak? Dia itu cuma mau manfaatin lo lebih lama, Manda. Anak seumur gitu mah, mana bisa serius. Dia nggak seburuk yang lo kira kok, Ran. Dia juga udah nggak pernah minta uang lagi sama gue. Ya iyalah, tujuannya udah tercapai. Hutang orang tuanya udah lo lunasin, biaya pengobatan bapaknya aja ratusan juta. Gila aja kalau mau minta lagi, nggak tahu diri banget. Ujar Rani ketus. Ya, gue mah coba aja dulu. Kalaupun ada apa-apa gampang, tinggal gue tinggalin. Iya sih. Ujar Rani kemudian. Amanda pun menyudahi topik obrolan mengenai Arka. Ia agak kurang nyaman dengan respon dan cara pandang Rani terhadap suaminya itu. Baginya, urusan rumah tangganya adalah murni urusannya bersama Arka. Lagi pula bagaimana sikap Arka, Amanda sendirilah yang paling bisa menilai dan merasakan. Amanda bertemu Arka setiap hari. Segala baik buruknya Arka, ia sudah mulai mempelajari dan paham sedikit demi sedikit. Beberapa saat berlalu, Intan berlarian menuju tempat di mana Amanda dirawat. Dari kejauhan, ia melihat Rani yang keluar dengan wajah tegak congkak, sambil tersenyum sinis. Tak jelas apa yang tengah ia pikirkan, hingga bisa tersenyum seperti itu. Rani kemudian tampak menelpon seseorang, tak jelas pula apa yang tengah dibicarakannya. Karena Intan sendiri berada agak jauh dan tak bisa mendengar perkataan Rani.
Yang jelas gerak-gerik Rani sangat mencurigakan. Halo. Tiba-tiba Satya menelpon. Apaan sih, Sat? Ujar Intan gusar. Udah sampai lo? Tanya Satya pada Intan. Udah, tapi gue masih di luar gue. Ada Mbak Rani, makanya belum kesana. Kenapa emangnya? Gue lagi ngintipin Mbak Rani. Ngapain lo ngintipin Mbak Rani? Dia tuh mencurigakan banget. Apanya? Gerak-geriknya. Emang dia sekarang lagi ngapain? Nelpon. Satya melebarkan bibirnya sampai kuping. Heh, leak Rangda. Itu Mbak Rani lagi nelpon, ya wajar. Semua orang kan punya handphone dan berhak nelpon. Napa lu jadi curigaan? Duh, lo tuh nggak ngerti. Ini tuh yang gue bicarakan adalah gerak-geriknya Mbak Rani, gesturnya, cara dia ngomong. Kayak lagi merencanakan sesuatu gitu deh, terhadap Bu Amanda. Kali ini Satya tertawa. Lo tuh kebanyakan nonton sinetron tahu nggak? Jadi pikiran lo, sama kayak sinetron. Udahlah nggak usah suudzon sama orang, berpikir positif aja. Iya, iya. Gerutu Intan kesal. Udah lo jenguk itu, Bu Amanda. Iye, ini gue mau masuk. Intan melihat ke arah Rani, yang sudah menjauh pergi. Buah-buahannya udah lo beli? Astaga lupa gue, Sat. Intan menepuk keningnya. Makanya jangan ngelambe turah mulu, curigaan mulu sama orang. Urusan sendiri nggak keurus kan? Iya, iya. Sewot banget sih, lo. Udah gue mau beli buah dulu. Bye. Intan lalu menyudahi panggilan Satya secara sepihak. Detik berikutnya si biang gosip kantor tersebut terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membeli buah. Usai membeli buah dan beberapa makanan lainnya untuk Amanda, Intan kembali ke dalam rumah sakit. Namun, ia mendapati hal yang lebih mencurigakan di muka kamar Amanda. Pasalnya di depan ruang rawat tersebut tampak seorang laki-laki bertampang menyeramkan tengah mondar-mandir sambil sesekali celingukan. Khawatir terjadi sesuatu dengan Amanda, Intan pun segera menghampiri pria itu. Mohon maaf, Pak. Ada apa ya? Kenapa mondar-mandir di sini? Tanya Intan penuh kecurigaan. Pria tersebut tidak menjawab. Ia menatap tajam ke arah Intan, lalu pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Buru-buru Intan pun masuk ke dalam dan memastikan keadaan Amanda. Ternyata Amanda tengah mengurus pekerjaan di laptop. Intan. Amanda terkejut dengan kehadiran Intan. Sementara Intan pun terkejut melihat Amanda sendirian, tak ada yang menjaga. Bu Amanda sendirian? Tanya Intan, seraya meletakkan bawaannya ke sisi tempat tidur Amanda. Iya sendiri, kamu repot-repot banget bawain buah segala. Intan tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Lagian itu ada uangnya anak-anak kantor juga. Sebagian dari mereka belum sempat jenguk ibu, makanya pada nitip. Bilangin ke semua yang ada di kantor, saya udah nggak apa-apa. Paling 2 atau 3 hari lagi saya pulang. Suami ibu kemana? Tanya Intan kemudian. Ada sesuatu yang harus dia urus, katanya. Makanya dia pergi. Kenapa emangnya? Tadi. Intan mengingat kelakuan mencurigakan dari Rani. Tak lama setelah itu, ada pria yang juga mencurigakan tampak mondar-mandir di depan kamar Amanda. Tadi kenapa? Tanya Amanda menanti kelanjutan ucapan Intan. Namun Intan tak mungkin sembarangan mengatakan tuduhannya terhadap Rani. Sebab Rani adalah sahabat Amanda. Bisa-bisa Amanda malah marah jika Intan menuduh wanita itu macam-macam. Tadi ada orang mencurigakan, Bu. Mondar-mandir di depan kamar ibu. Oh iya. Laki-laki atau perempuan? Tanya Amanda kemudian. Laki-laki, Bu. Mukanya serem. Amanda tampak berpikir, lelaki yang menyerangnya juga berwajah seram. Apakah laki-laki itu mengetahui jika Amanda dirawat di tempat ini? Jika iya, apakah ia hendak mencelakai Amanda lagi?
Siapa yang menyuruhnya? Apa maksud dan tujuannya? Intan. Iya, Bu. Kamu masih banyak kerjaan nggak? Tanya Amanda. Nggak kok, Bu. Kenapa emangnya? Tanya Intan pada Amanda. Kamu mau nggak nemenin ibu di sini? Sampai suami ibu datang? Oh, ya udah nggak apa-apa. Mau sampai jam berapapun, ayo. Amanda tersenyum. Makasih banyak ya, Intan. Iya, Bu. Di tempat kejadian perkara, Denny dan Satya akhirnya bisa menemukan satu toko yang memiliki rekaman CCTV jelas terhadap peristiwa yang menimpa bos mereka, Amanda. Meski masih dongkol lantaran Amanda menikah dengan Arka beberapa bulan yang lalu. Dan meski menganggap jika Arka adalah saingan mereka, namun Satya dan Denny memberitahu Arka soal ini. Mereka meminta Arka untuk datang dan melihat langsung kejadian, sekaligus untuk mengenali ciri-ciri pelaku. Arka sendiri tidak memberitahu Amanda jika ia tengah melacak pelaku tersebut. Sebab terakhir kali mengutarakannya, Amanda tampak tidak setuju. Udahlah, Kak. Jangan, ujar Amanda saat itu. Aku takut nanti kamu dicelakai oleh orang itu, terus kamu kenapa-kenapa. Nanti aku lapor aja ke polisi, jangan kamu yang bertindak sendiri. Aku lagi hamil, Kak. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku nanti gimana? Lanjut Amanda lagi. Karena perkataan itulah, Arka merahasiakan hal ini. Ia sudah sangat geram dan ingin segera menghajar orang yang telah membahayakan jiwa istri dan anaknya tersebut. Arka meminta rekaman CCTV itu dan membawanya ke kantor polisi. Satya dan Denny sendiri turut melaporkan kejadian tersebut. Gimana sekarang? Ujar Satya pada Arka ketika laporan telah selesai dibuat. Gue akan cari orang itu. Gue juga udah berkoordinasi sama teman-teman gue yang lain, mereka mau bantu cari. Ada beberapa orang yang kami curigai. Ujar Arka. Dalam hatinya ia menaruh curiga pada Nino, bisa saja laki-laki itulah pelakunya. Karena saat ini, ia tengah sakit hati pada Amanda. Namun tak menutup kemungkinan jika ini dilakukan oleh orang lain, yang menaruh dendam pada istrinya itu. Ya udah, gue sama Denny juga akan bantu cari mulai hari ini. Ujar Satya. Mereka pun keluar dari kantor polisi, Arka melangkah menuju mobilnya. Tanpa ia sadari jika Rianti yang berada tak jauh dari tempat itu, kini tengah memperhatikan dirinya. Mas Arka ngapain ke kantor polisi? Gumamnya kemudian.